Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Sela. Ini akan ada series tentang saya akan mulai membahas tentang perbedaan. Jadi perbedaan dari cognitive functions yang biasanya sering menjebak dan sering terkesan mirip oleh penggunanya sehingga kebingungan. Kemudian, tapi sebelum saya menyampaikan itu, ini adalah introductions-nya. Jadi saya berharap teman-teman untuk selalu mendengarkan video ini dulu agar bisa mengikuti seri saya selanjutnya. Ini ada pengetahuan dasarnya yang saya rangkum. Oke, jadi ingat kalau fungsi itu tidak berdiri, nomor satu, fungsi itu tidak berfungsi sendirian. Ada pengaruh dari aksisnya, ada blend in dengan perceiving functions atau judging functions. Itu biasanya akan ada blend in itu, sehingga ketika Anda menilai dari bentuk perilaku, maka Anda akan terkecoh karena dua orang dengan alasan atau dengan core motivations yang sama bisa melahirkan tindakan yang berbeda. Begitu juga dengan dua orang dengan core motivations atau cognitive processes yang berbeda bisa menghasilkan tindakan yang sama. So, ketika Anda hanya mengacu dan memicu dan melihat kepada perilaku seseorang yang Anda tahu cognitive functions-nya, cognitive functional preference-nya atau Myers-Briggs personality type-nya, Anda akan terkecoh karena motif di behind dan cognitive process-nya itu Anda tidak mengetahui background prosesnya. Oke. Dan yang penting itu adalah background prosesnya, karena itu adalah yang kita mau cari tahu adalah cognitive processes-nya itu. Jadi karena tidak ada yang berfungsi sendirian, maka saya akan memberitahu ulang pengetahuan dasarnya, yaitu aksis yang berpasangan. Jadi introverted intuition selalu berpasangan dengan extroverted sensing. Begitu juga dengan sebaliknya, introverted sensing berpasangan dengan extroverted intuitions. Itu juga begitu juga sebaliknya. Kemudian extroverted thinking berpasangan dengan introverted feeling. Begitu juga dengan sebaliknya, extroverted feelings berpasangan dengan introverted thinking. Oke. Begitu juga dengan sebaliknya. So dengan dasar pasangan aksis ini adalah rumus dasarnya yang nggak bisa dipisahin. Karena apa? Karena kita memiliki keduanya, dan tidak ada. Jadi ketika Anda thinking processes Anda dengan feeling processes Anda itu akan berbeda. Berbeda attitude-nya, karena attitude itu adalah introverted dan extroverted. Jadi di Carl Jung cognitive processes, cognitive functions itu attitude itu yang disebut dengan introvert dan extrovert itu berbeda dengan pengertian awam, dimana yang di extroverted itu adalah attitude functions, itu adalah functionsnya, jadi thinkingnya atau feelingsnya atau intuitionsnya atau sensingnya. Jadi bukan keseluruhan orangnya, itu lain lagi. Ini yang introverted dan extroverted itu adalah fokus pada objek, itu berarti extroverted, objeknya yang memegang kendali, berarti itu extroverted. Sedangkan ketika introverted itu adalah subjeknya yang memegang kendali, bukan objeknya. Oke. Kemudian poin nomor 2, karena kita hidup ini adaptasi ya, kita hidup ini melakukan adaptasi dari kita kecil, dari sebagai bentuk ada pengaruh dari nurturing factor segala macam, sehingga cognitive functions yang kita gunakan itu biasanya bisa terbungkus dengan bentuk adaptasi tersebut, sehingga akhirnya agak kesulitan untuk menganalisis dan mengidentifikasikannya. So sabar, jujur pada diri sendiri itu penting, karena ini bukan proses instan, karena proses ini adalah sebenarnya, dan walaupun Anda tidak mendapatkan hasilnya, Anda berusaha untuk menikmati prosesnya, karena selama proses untuk mengetahui dan mengidentifikasikan cognitive proses Anda, sebenarnya Anda menjadi lebih well aware, Anda akan lebih menjadi lebih hati-hati lagi, Anda akan lebih menjadi lebih mengenal diri Anda sendiri. Sebenarnya jadi ada keuntungan di situ, sehingga ini bukan proses atau ini bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi jangan terpaku dengan hasil akhirnya, karena selama during the process itu juga kita akan mendapatkan advantage di situ. Terus kemudian untuk membedakan, jadi nanti saya akan menerangkan tentang cognitive functions yang mirip. Walaupun sebenarnya
kalau kita jeli dengan melihat fungsi dari cognitive functions itu, di mana ada fungsi perceiving functions dan di mana ada judging functions. Jadi poin nomor 3, ini saya akan membahas bagaimana kurang lebih kinerja tentang perceiving functions dengan judging functions. Perceiving functions itu adalah fungsi yang kita gunakan untuk menerima informasi, jadi intuiting dan sensing itu masuk ke perceiving functions. Kemudian judging functions itu adalah fungsi yang kita gunakan untuk membuat keputusan. Itu adalah thinking dan feeling, oke? Nah, kemudian kinerjanya secara garis besar, kinerja perceiving functions itu adalah kita, walaupun kita sebagai subjek pun, itu biasanya itu kita lebih terkesan pasif karena kita hanya memperceive semuanya. Jadi ada kesan seperti kita mengabsorb proses perceiving functions itu. Jadi ketika kita melakukan proses perceiving, maka kita seperti menyerap informasi. So itu tidak ada aktivitas yang secara sadar. Jadi hanya kita menerima informasi dengan meletakkan fokus di mana. Fokus, karena seseorang dengan sensing preference meletakkan fokusnya itu adalah di kejadiannya. Intuitionsnya itu adalah beyond the experience. Jadi hal-hal yang di unconscious realm-nya dari kejadian itu. Jadi letak dari fokus itu. Sedangkan judging functions itu adalah proses yang aktif, di mana kita melakukan penilaian, kita melakukan evaluasi, kita mengcompare, contrasting, kita melihat, kita menilai dan kita mengevaluasi apa yang ada dengan sesuatu, karena biasanya ada setelah proses perceiving itu, atau kadang-kadang juga ada yang langsung tidak masuk ke perceiving dulu, bisa langsung menjudging, itu dominant functionsnya biasanya, tapi tetap ada pengaruh perceiving functionsnya. Cuman kalau judging function, maksudnya para judger yang judging functionsnya itu berada di dominant stack-nya, itu biasanya mereka tidak terlalu mementingkan memperoleh data. Mereka akan lebih cepat untuk mengambil keputusan. Sedangkan perceiving functions biasanya justru akan lebih kesulitan untuk mengambil keputusan, karena proses perceiving-nya itu dia ingin terus-menerus untuk menerima data. Oke. Jadi kalau dilihat di situ, sebenarnya kita mulai bisa membedakan sebenarnya. Kemudian yang kelima, introverted functions. Jadi kalau functions yang introverted, perlu diingat itu empasisnya itu pada diri sendiri. Empasisnya itu pada si subjek. Jadi si subjeknya itu yang mengukur dan membandingkan, compare, contrasting antara si objek ini, perilaku si objek ini. Jadi membandingkan antara si objek ini dengan dirinya. Sedangkan kalau extroverted functions itu kebalikan, empasisnya itu di si objek. Jadi si objeknya yang memegang kendali, sehingga si subjeknya itu kayak terabsorb dengan si objeknya. Jadi kebalikan, kalau empasisnya itu jadi kekuatannya itu adalah di objek. Kalau introverted functions, kekuatannya itu adalah di subjek. Sehingga introverted functions itu sebenarnya akan lebih sulit untuk analisis, karena tidak ada, kalau Anda berpaku pada perilaku, Anda akan kebingungan, karena seseorang dengan FI, yang dua orang fungsi dominan FI bisa mengambil keputusan perilaku yang berbeda. Karena apa? Karena itu adalah dominant functionsnya itu FI-nya, tergantung dari value yang mana yang bagi mereka penting, karena tergantung dari si subjeknya. Mereka yang menentukan mana yang importance values-nya. Sehingga di situ sebenarnya ada perbedaan. Jadi tidak bisa ketika Anda hanya terpaku dengan tingkah laku saja. So kurang lebih itu dasarnya. Semoga dengan Anda mendengar ini, nanti Anda bisa mengikuti seri saya itu dengan lebih mudah lagi, karena saya tidak akan memberikan contoh perilaku. Saya akan memberikan contoh pattern. Jadi yang saya bicarakan itu adalah lebih dengan pattern, dimana walaupun nanti mungkin akan ada contoh
situasional, karena ketika menerangkan bagian sensing itu saya butuh konteks untuk situasional, karena memang mereka fokusnya itu adalah di konteks situasionalnya itu, oke? Tapi saya tidak akan fokus terlalu banyak ke perilaku. Yang saya akan usahakan adalah selalu menerangkan dengan bentuk pattern, sehingga penjelasan saya ini, kalau teman-teman belum dengerin ini, mungkin akan agak bingung gitu. Dan itu maksud saya supaya tidak ada karena kita punya tendensi, manusia punya tendensi untuk merasa relate, sehingga kadang-kadang ketika saya mengedepankan bentuk perilaku, yang ada adalah seakan-akan mereka juga sama seperti itu, padahal background processes dari perilaku itu kan sebenarnya itu yang perlu kita telah, itu yang perlu kita telisik, itu yang kita perlu analisis, bukan perilakunya, oke? Walaupun ada kesamaan, ada pattern kesamaan perilaku tuh sebenarnya ada petunjuk dari perilaku itu sebenarnya ada, tapi itu bukan satu-satunya petunjuk, dan itu bukan keseluruhan petunjuk, oke? Jadi kalau Anda fokus kepada itu dan menganggap itu adalah keseluruhan, Anda akan terkecoh, karena yang seperti yang saya sampaikan, dua orang dengan cognitive processes yang sama bisa mengambil keputusan yang berbeda, bisa memiliki value nilai yang berbeda, bisa memperceive sesuatu dengan cara yang berbeda, sehingga bisa melahirkan tingkah laku yang berbeda. Begitu juga dengan dua orang dengan cognitive processes yang sama, bisa melahirkan perilaku yang sama. Cognitive processes yang berbeda bisa melahirkan perilaku yang sama gitu kan. Sehingga jangan terpaku dengan perilaku. Itu yang perlu saya sampaikan terus-menerus untuk mengingatkan teman-teman kalau ini kita bukan menilai perilaku. Kita bukan menjadi gerakan yang menjadi istilahnya semua INTJ harus memiliki perilaku seperti ini, atau semua INTJ harus bekerja di bidang seperti ini, atau semua INFP harus bekerja di bidang seperti ini. Itu bukan itu. Poinnya bukan itu. Karena kalau Anda terpaku dengan itu, ya Anda ini sebenarnya tujuan ini nggak akan tercapai. Tujuan untuk mencapai self growth itu nggak akan tercapai sama sekali. Justru Anda mengotakkan diri Anda dan mengotakkan manusia lain, dan menjadikan MBTI ini sebagai label prejudice yang sebelum social bias yang Anda belum kenal, dan Anda sudah menjudge orang itu dengan cognitive preference yang padahal belum tentu juga cognitive preference yang Anda gunakan itu adalah benar-benar seperti itu, ataukah cognitive preference-nya dia adalah benar-benar seperti itu. So ini akan menjadi ini sebenarnya akan merusak sistem sosial sendiri gitu loh, dimana orang-orang akan lebih mudah dan lebih fokus untuk menilai orang dibanding untuk menilai dirinya sendiri. Karena inilah yang kita gunakan, inilah fokusnya dari mengetahui cognitive processes kita adalah kita menilai diri kita sendiri, oke? Demikian, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. See you on the next untuk di series selanjutnya. See you, bye bye.